Sahabat, kisahkan, berapa banyak kesempatan emas yang kita minta, tapi akhirnya kita hancurkan sendiri, hanya karena kesombongan dan ketamakan kita? Kisah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, bukan hanya sekedar sejarah, tapi kisah itu adalah peringatan keras untuk orang-orang yang keras kepala. Orang-orang di sepanjang zaman yang sudah dikasih tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap memilih mendustakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kaum Tsamud ilmu, kekuatan, rumah, tanah subur, dan teknologi hebat di zamannya. Tapi apa yang terjadi ketika hati sudah dipenuhi kesombongan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan daripada petunjuk." Mereka minta pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka minta bukti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan permintaan mereka. Tapi ketika tanda itu muncul, mereka langkahi dengan kesombongan, mereka rusak sendiri, dan unta pun jati bukti, dan mereka hancur, bukan karena bencana, tapi karena kesombongan mereka. Sahabat, hari ini, tanda itu dalam kehidupan kita bisa berupa banyak hal. Kesempatan kedua yang Allah berikan dalam hidup, peluang kerja halal setelah lelah bergelimang riba, pasangan baik yang mengajak kepada ketaatan, timbulnya rasa bersalah setelah melakukan dosa, kata-kata hikmah dari alim ulama yang menyadarkan dan menggetarkan hati. Tapi, banyak dari kita yang masih seperti kaum Tsamud, sudah dikasih kesempatan, tetap mengeluh, sudah diperlihatkan kebenaran, tetap menolak, sudah tahu itu dosa, tapi tetap dilanjutkan. Kesombongan tidak selalu berupa ucapan "aku hebat". Kadang kesombongan itu ketika kita merasa tidak butuh nasihat, tidak butuh taubat, dan tidak takut azab. Sahabat, ada 3 prinsip yang bisa kita pegang agar kita tidak menjadi kaum Tsamud modern. Pertama, syukuri segalanya dengan iman dan ketaatan, bukan hanya di lisan. Jangan hanya bilang "alhamdulillah", tapi tetap maksiat. Kedua, lakukan ketaatan tanpa syarat. Jangan bilang, "Kalau Allah kasih aku rezeki, aku mau hijrah." Kalau kamu benar niat taat, kamu akan taat dulu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu lainnya. Ketiga, jauhi kesombongan ilmu, status, atau spiritualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi." Sahabat, sebelum gempa menghancurkan negeri kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih peringatan demi peringatan. Nabi Syuaib alaihi salam sudah bersuara, onta sudah jati tanda, bahkan hati mereka sudah tahu itu benar, tapi mereka tetap mengingkari. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat kita. Jangan sampai Allah timpakan gempa dalam bentuk keluarga berantakan, hati keras dan tak bisa nangis, rezeki seret, atau hidup hampa tanpa arah. Semua itu bisa jadi bentuk gempa modern untuk membangunkan hati yang tertidur. Sahabat, hari ini, berhentilah bertanya, mana keajaiban, mana pertolongan Allah, karena mungkin tanpa kita sadari, kita sedang berada di dalamnya sekarang. Apa yang kita alami adalah keajaiban, tanpa kita sadari, karena hati kita tertutup oleh kesombongan. Nikmat bisa jadi rahmat, tapi juga bisa berubah jadi laknat jika kita tak pandai bersyukur dan patuh.